Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhama. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan kajian kita, dars kita untuk membaca hadis-hadis tentang syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bahasan kita atau pembacaan kita dari kitab-kitab ini atau dari hadis-hadis ini sampai pada bab 8, yaitu bab majaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membahas tentang pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita sudah sampai kepada hadis yang nomor berapa di situ? 58 terakhir ya. Berarti sekarang kita masuk ke 59 atau yang 59 mim nih? Hah? Yang mim? Yang belum dibaca yang mana? Atau 59? Baik, yang 59 ya. Terakhir kemarin kita baca tentang hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan tentang pakaiannya. Disebutkan sebelum ini bahwasanya kana ahabbut thiyabi ila Rasulillah, pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah itu apa? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Naam. Gamis, ahsanta. Apa itu baju gamis? Bagaimana itu baju gamis? Hah? Bagaimana baju gamis? Nah. Ya, baju yang panjangnya mencapai di bawah lutut ya, dari atas sampai ke bawah, polosan ya, dia sampai ke bawah seperti yang dipakai antum pakai sebagian ini, itu namanya gamis ya, yang namanya gamis. Kemudian itulah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Kenapa kok Rasulullah senang pakai pakaian begitu? Siapa yang tahu? Nah, ya ahsanta, lebih menutup aurat dan lebih mudah juga memakainya ya kan, tinggal begini udah selesai gitu kan. Apalagi kalau yang nggak ada nggak ada beniknya ya kan, langsung prok begitu kan, tinggal dipakaikan. Kalau ada beniknya harus tambah pakai benik, tapi nggak apa-apa, itu lebih mudah ya berbanding dari pakaian-pakaian yang lain. Kemudian apakah Rasulullah SAW pernah memakai pakaian selain daripada gamis? Pernah nggak? Nah, pernah. Pakaian apa? Yang keras suaranya, Ustaz, kurang dengar. Apa? Mislul qamis. Namanya apa? Ingat nggak namanya yang kita sebutkan kemarin? Lupa? Mislu koko. Maaf lah, Rasulullah SAW tidak pernah memakai baju koko. Baju koko pendek begini maksud kamu? Apa namanya? Coba kamu lihat di situ. Kalau nggak apa-apa, kamu buka aja bukunya dibaca. Ayo, Thawbul Qitri. Gimana itu Thawbul Qitri? Kif? Naam, yakni libas qitri ya, disebutkan libas qitri itu dia apa kemarin kita sebutkan? Ada yang mengatakan itu adalah libas, bacaannya adalah libas qatari ya, yaitu
sejenis gamis yang biasa dipakai oleh orang-orang kota, tapi bentuknya sama dengan gamis, ya, panjang juga begitu, ya, tapi ada beberapa model begitu di antara beberapa suku di sana, dan itu hal yang sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, ya. Kemudian ada Rasulullah SAW memakai jenis jubah tapi yang lain. Ada yang ingat nggak namanya kemarin kita sebutkan? Rasulullah SAW ada jenis yang lain. Lupa? Nggak ada yang ingat? Al-jalabiyah. Apa itu jalabiyah? Gamis tapi dia belah depannya, ya, gamis tapi dia berjelah bekang depannya, jadi dia terbuka begitu dari atas sampai ke bawah, ya. Itu juga pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian di sini disebutkan juga Rasulullah pernah memakai baju gamis yang lengannya apa? Nah, lengannya wakana kummu itu apa? Lengannya. Wakana kummu mada? Qamisihi mada? Naam, ila rusghihi kana tawilan, yaitu lengan panjang, ya. Artinya berarti Rasulullah juga memakai gamis yang lengan pendek, juga kadang memakai yang lengan panjang, begitu, ya. Ala kulli hal, pakaian masyarakat Arab pada era itu ya hampir sama, ya, bentuknya seperti itu, gamis, baik itu yang belah depan ataupun yang tidak pakai belah depan, ya, rata-rata sama dengan model seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ambil pada hadis yang berikutnya. Hadis raqam 59. Haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin al-Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya, sini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan kana Rasulullah SAW idza istajadda tauban, kalau memakai baju baru, ya, Rasulullah kalau memakai baju baru, istajadda yakni min ay kalimah? Jadid, al-jadid. Istajadda yakni istamala syai'an jadid. Hada makna istajadda, ya, menggunakan sesuatu yang baru, yaitu baju, karena tema kita sedang membahas tentang baju. Sammahu bismihi, beliau akan menamainya. Maksudnya menamainya di mana? Ketika membaca doa, ya, ketika membaca doa pakai baju baru, pakaian yang baru, beliau akan menamainya, ya, menyebutkannya. Baik itu kalau dia imamatan, serban, maka beliau akan menamai serban, au qamisan atau gamis, ya, maka beliau akan menyebutnya gamis, au ridaan, mana rida? Selendang yang dipakai biasanya, ya, kain begitu, ya, dipakai, itu namanya rida, ya, selendang. Tsumma yaqul, kemudian beliau kalau mau memakai baju baru itu beliau berdoa, ya, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, ya, segala puji milikmu, kama kasautani, ya, kama kasautani, sebagaimana engkau memakaikan aku imamatan, au kama kasautani qamisan, kama kasautani ridaan, begitu, ya. Atau kalau kita di sini, kalau kita kan pakai sarung, ya, pakai sarung, umpamanya mau baca doa ini, maka kita nyebutkan Allahumma kama kasautani izaran, begitu, ya. Izar maknanya apa? Sarung. Paham itu? Jadi kalau kita mau pakai, Rasulullah SAW dulu kalau dipakai kan apa jenis pakaiannya itu beliau sebut di dalam doanya itu,
ya ketika mau pakai. Dan ini sunnah Rasulullah SAW, yaitu ketika mau pakai baju baru membaca doa Allahumma kama alakal hamdu kama kasautani qamis atau apa, ya, as'aluka khairahu, aku meminta kebaikannya, wa khaira ma suni'alahu, dan kebaikan dari apa yang tujuan penciptaannya atau pembuatannya, wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung padamu dari keburukannya, wa syarri ma suni'alahu, dan keburukan dari apa yang tujuan dia dibuat. Kenapa kok doanya Rasulullah begini? Ini doa luar biasa ya, doa dalam rangka untuk kita minta satu, di situ isinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pakaian. Karena berpakaian adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala buat manusia. Ya, kalau manusia ini kalau manusia ini diciptakan enggak berpakaian, kira-kira gimana kita itu? Sama-sama binatang kan? Naudzubillah min dzalik. Ya kan? Pasti buruk sekali manusia kalau nggak pakai pakaian. Ya, binatang saja oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan buat dia pakaian, ada bulu-bulu. Ayam itu ada bulunya, itu pakaian dia. Ada yang dikasih oleh Allah ekor untuk menutupi kemaluannya, ya, menutupi tempat buang hajat, kotoran dan untuk buang pipisnya. Ya, harimau itu ada ekornya, kucing ada ekornya. Ada bulunya juga, dia berpakaian. Ya, binatang-binatang Allah hadirkan bagi mereka pakaian. Lah kalau semua manusia ini hidup tanpa pakaian, kira-kira gimana? Nah, ingat. Dan kemudian yang perlu kita catat, ya, bahwasanya ternyata tidak berpakaian adalah bentuk siksa Allah dan kemurkaan Allah yang pertama yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam dan Hawa, kepada manusia. Yaitu pada saat ketika Adam alaihissalam di mana? Di surga. Allah Subhanahu wa taala kan melarang memakan buah itu, ya kan? Dilarang memakan buah itu, tetapi kemudian Adam alaihissalam sama ibu kita Hawa ternyata tetap memakan itu karena dipengaruhi oleh syaitan. Lalu apa yang terjadi? Pakaiannya hilang, ya kan? Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala ceritakan kan? Ya, badat lahuma sau'a tuhuma fatafiqa yakhsifani miwaraqil jannah, ya kan? Begitu dia makan langsung badat lahuma sau'atuhuma, langsung terlihatlah auratnya, ya. Lalu mereka keduanya sibuk mencari daun-daun surga untuk menutupi sau'atuhuma, ya, menutupi kemaluannya, ya, menutupi bagian-bagian yang dia malu kalau itu terlihat. Artinya siksa pertama manusia itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia ketika dia bermaksiat adalah dicabut pakaiannya. Bayangkan betapa malunya dulu Adam alaihissalam, ya, bapak kita sama ibu kita di depan makhluk surga yang sekian banyak, ketika itu tiba-tiba jadi telanjang, hilang gitu ya. Kehormatannya jadi hilang. Manusia juga seperti itu, kalau sekarang tidak berpakaian hilang kehormatannya, harga dirinya menjadi hilang. Makanya berpakaian ini adalah sebuah nikmat besar yang harus kita bersyukur. Ya, manusia-manusia sekarang yang berpakaian tapi malah maunya telanjang. Jangan-jangan memang itu siksa Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada dia. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat berpakaian. Ya, Allah suruh berpakaian yang menutup aurat, dia maunya cari yang model-model bagaimana yang auratnya tetap terbuka. Coba bayangkan, sudah dikasih celana bagus-bagus disobek-sobek supaya terlihat dalamnya. Ya enggak? Ada perempuan-perempuan sekarang pakai baju, ya, dia pakai baju kainnya cukup, digunting-gunting supaya dibuka, ya, kebuka perutnya, kebuka ketiaknya, kebuka apanya semuanya. Coba maunya apa? Allah sudah hadirkan buat dia nikmat berpakaian, malah maunya telanjang. Naudzubillah min dzalik. Bisa jadi itu adalah bentuk siksa Allah atau bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat dari seseorang. Ya, makanya di sini Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, kalau kita berpakaian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat, ya, yang menutup aurat kita, yang sopan, menunjuk memperlihatkan kita kepada orang yang melihat kita itu menjadi terhormat dengan pakaian kita. Ya. Coba kalau kamu ngelihat ada satu orang berpakaian, yang satu orang di jalan nggak pakai pakaian, telanjang, mana yang lebih terhormat? Mana yang lebih terhormat? Yang berpakaian atau yang telanjang? Ya, berpakaian. Orang yang berpakaian menutup auratnya secara secara keseluruhan,
celana panjang ya, atau mungkin pakai gamis dan sebagainya, dengan orang yang kamu lihat dia hanya pakai celana pendek, pakai baju singlet, tahu singlet itu baju yang hanya tali di sininya begitu, sama pakai celana pendek, mana yang lebih terhormat kamu lihat? Yang panjang. Artinya pakaian itu menjadikan seseorang makin terhormat. Itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan di sini, alhamdulillahi kama kasautani, ya. Segala puji bagi Allah sebagaimana engkau memberikan pakaian kepadaku. Apa ini pakaiannya? Disebut namanya qamis, umpamanya qamis kita sebut kama kasautanil qamisa as'aluka khairahu. Lalu minta sama Allah supaya Allah berikan kebaikan pada pakaian itu. Karena pakaian itu ketika Allah berikan pada kita, kita ingin ada kebaikan darinya. Orang melihat kita menjadi baik, ya, ngelihat kita jadi bagus karena tertutup dengan pakaian yang baik. Kemudian kehormatan kita juga terjaga dengan pakaian itu. Maka minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu, dan kebaikan tujuan dibuatnya. Karena ada pakaian yang dibuat dengan tujuan-tujuan yang tidak baik mungkin. Ada pakaian yang dibuat sengaja untuk naudzubillah min dzalik, untuk perbuatan syirik mungkin, atau pakaian yang dibuat untuk membuka pintu-pintu zina. Ya, ada sebagian pakaian yang modelnya orang bilang pakaian seksi atau pakaian apa itu, ya, kelihatannya pakaian tapi sebenarnya dia telanjang. Maka dia menjadi diciptakan dalam rangka untuk keburukan. Ya, kita nggak mau. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita minta dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kebaikan, tujuan dari penciptaannya sendiri pun, pembuatannya. Ya. Kemudian juga wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung padamu dari keburukannya. Karena bisa jadi ada pakaian yang buruk. Mungkin kainnya menjadikan kulit kita gatal. Ya. Mungkin kainnya ada bahan-bahan kimia tertentu yang menjadi enggak cocok dengan kulit kita. Maka kita minta berlindung dari Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Ya, atau mungkin kainnya terbuat dari bahan yang membahayakan, mungkin ya bisa melukai atau bisa jadi, ya, sehingga kemudian ada keburukan padanya. Lalu kemudian juga minta perlindungan wa a'udzubika min syarri ma suni'alahu, minta perlindungan dari keburukan tujuan dari ciptakannya. Kalau diciptakan untuk keburukan, ya mudah-mudahan Allah hindarkan supaya kita tidak terjerumus pada keburukan yang sama, begitu. Ini makna doa Rasulullah SAW kalau memakai pakaian baru, ya, dan ini menjadi sunnah buat kita ketika kita menggunakan pakaian yang baru. Apakah setiap pakai pakaian setiap hari kita berdoa seperti ini? Enggak. Ini hanya untuk kalau baju baru, ya, disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di dalam riwayatnya di sini disebutkannya idza istajadda thauban, ya, Rasulullah SAW kalau memakai pakaian baru, istajadda thauban, ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya haddatsana Hisham bin Yunus al-Kufi, haddatsana Al-Qasim bin Malik al-Muzani anil Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'idin al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Ini hadis 59 mim, ini tambahan, ini sama dengan sebelumnya, cuma beliau memberikan sanad yang berbeda, yang perbedaannya bisa kita lihat di sebelum daripada Abi Nadrah, ya, sebelum daripada Abi Nadrah, ya, wallahu a'lam. Baik, berikutnya haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Mu'adz bin Hisham, qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik qala kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Nah, ini bahasa yang lain nih. Tadi kita tanya ada pakaian yang lain enggak? Ada namanya al-hibarah. Ya, al-hibarah. Apa itu al-hibarah? Yaitu sejenis pakaian yang sebenarnya ini pakaian yang khas warga Yaman, ya, sebenarnya jubah juga, bentuknya seperti jubah juga, tapi ini khas miliknya warga Yaman, dan dia terbuat dari kain katun, dia lebih lembut, ya, pakaiannya namanya al-hibarah, ya. Kalau tadi al-qamis, ya, sendiri, kalau ini al-hibarah. Baik, kemudian haddatsana Mahmud, kita ambil berikutnya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah
an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra, ya, hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Ya, di situ disebutkan dari Abu Juhaifah dari bapaknya bahwasanya dia mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Hullah, apa itu hullah tadi? Hullah adalah sama dengan al-jalabiyah, yaitu jubah yang depannya terbelah, depannya membelah, tidak ada istilahnya membelah dari depan begitu. Itu namanya hullah. Warnanya agak kemerahan, hamra, ya, ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi, sungguh aku bisa melihat putihnya warna putihnya betisnya Rasulullah SAW. Berarti ketika beliau memakai hullah itu adalah hullah yang agak pendek sehingga betisnya agak terbuka sehingga bisa terlihat dari jauh putihnya betisnya Rasulullah SAW. Ya, jadi hullah adalah pakaian dalam bentuk yang demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian qala Sufyan araha hibarah. Ada riwayat yang lain menyebutnya dengan nama hibarah. Ya, ini ada keraguan dari Sufyan. Ya, di sini menyebutkan bahwasanya di sini hullatun hamra. Ya, tapi ada yang menyebutkan dengan makna sebutan hibarah. Hibarah itu artinya apa? Sama, ya, agak kemerahan. Cuman sebutannya adalah hibarah. Wallahu alam. Kita lanjut. Haddatsana Ali bin Khashram, haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib qala ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Bara ibn Azib, ya, dia mengatakan aku tidak melihat seseorang yang lebih ganteng, lebih pas yang memakai hullah. Tadi hullah kita sudah sebutkan, ya, hamra berwarna kemerahan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau pakai hullah warnanya agak kemerahan itu pas banget sama beliau itu, ya, pas banget kelihatannya karena kulitnya juga agak putih, ya, sehingga kemudian ketika beliau memakai itu maka terlihat pas, ganteng banget. In kanat jummatuhu la tadribu qariban min kabaihi, ya, dan rambutnya, ya, apalagi rambutnya, kata beliau, rambutnya sampai ke pundaknya atau ke bahunya sini, ya, panjangnya rambut Rasulullah SAW. Jadi kelihatan berwibawa, kelihatan ganteng gitu, ya, karena beliau memakai jubah hullah lalu kemudian rambutnya panjang sampai mengenai pundaknya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Ubaidullah bin Ayyad an abihi an Abi Rimthah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran, ya, burdani akhdaran, ya. Apa ini burdani? Beliau mengatakan begini. Dari Abi Rimthah, dia mengatakan aku melihat Rasulullah SAW dan beliau memakai burdan, ya, dua jubah. Sebenarnya burdah itu juga jubah. Akhdaran berwarna hijau, ya, berwarna hijau. Nah, di sini Rasulullah SAW menggunakan jubah. Burdah itu juga sama dengan hullah, ya, yaitu yang belahan depan, jubah tetapi belahan depan. Cuma burdah biasanya dia agak panjang, ya, kalau burdah itu biasanya agak panjang, tapi kalau hullah dia agak pendek. Nah, itu yang biasanya dibedakan. Kemudian kali ini riwayatnya datang, kalau tadi disebutkan warnanya kemerahan, kali ini disebutkan berwarna hijau, ya. Artinya Rasulullah pernah pakai baju warnanya agak kemerahan, kemudian pernah pakai baju juga atau jubah ataupun burdah ini berwarna hijau, ya. Haddatsana Abd bin Humaid, haddatsana Affan bin Muslim, qala haddatsana Abdullah bin Hasan al-Ambari an jaddataihi Duhaibah wa Ulaibah. Ini nama orang, ya, Duhaibah dan Ulaibah. An Qailah binti Makhramah qalat ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalun millataini, ya,
asmalun millataini kanata biza'farani wa qad nafadathu. Ya. Dari Qailah binti Makhramah. Qailah binti Makhramah. Ya, ini sahabiah namanya. Beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan asmal. Asmal ini kain sarung, pakaian yang seperti sarung begitu. Ya, yang dia dipakai sampai ke mana? Ke pinggang. Ya. Millataini disebutkan millatain ini sudah lama. Sarung itu sudah agak lama. Kanata biza'faran, yang keduanya ini waqad nafadathu, ya, diwarnai dengan pewarna dari za'faran. Antum tahu za'faran? Pernah dengar za'faran enggak? Za'faran itu adalah kelopak dari pewarna, tetapi dia diambil dari kelopak bunga za'faran namanya. Dan kemarin ini sempat tren di Indonesia, ini dijual ya mahal, karena juga ternyata ada khasiatnya untuk kesehatan. Jadi kalau ditaruh di air ya mungkin 1 atau 2, nah, nanti warna airnya bisa jadi merah. Dia bentuknya seperti bulu-bulu halus begitu. Tapi ambil 2 atau 3 gitu saja, masukkan di 1 gelas air, nanti tunggu 5 menit sudah langsung jadi merah. Ya, Masya Allah. Dan itu khasiatnya bagus untuk kesehatan, untuk membersihkan ginjal, untuk membersihkan darah. Ya, makanya kalau minum itu setiap hari, ya sehat, bagus untuk kesehatan seorang. Tapi di zaman itu dan sampai hari ini pun sebenarnya za'faran ini juga digunakan untuk mewarnai baju, kain. Ya, dia sebagai pewarna. Nah, di sini Rasulullah SAW disebutkan menggunakan izar, menggunakan sarung yang sudah dicelup dengan pewarna dari za'faran. Yang pernah dicelup dengan pewarna dari za'faran. Ya, dan disebutkan kain ini sudah usang, sudah lama. Ya, waqad nafadathu, dan terlihat sudah mulai luntur warnanya karena sudah lama. Ya, mungkin sudah berkali-kali dilakukan pencucian sehingga warna za'farannya pun atau merahnya itu sudah enggak cerah lagi, tetapi merahnya sudah agak luntur. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu sosok yang zuhud. Pakaiannya enggak kemudian kelihatan sudah agak buruk dikit terus ganti gitu, enggak. Dipakai aja terus beliau, dan beliau tidak malu untuk memakai pakaian-pakaian demikian. Maka kita juga begitu, kalau pakai pakaian jangan kemudian cari yang harus yang cerah-cerah terus warnanya. Ya. Jadi kalau memang masih bisa dipakai, masih bagus, dipakai aja. Ya. Kecuali kalau sudah sobek sehingga kemudian memperlihatkan dalamnya, ya. Kalau dipakai nanti ketiaknya kelihatan, baunya gitu ya, itu jangan dipakai lagi. Kalau bisa diperbaiki, alhamdulillah. Kalau nggak bisa diperbaiki, ya silakan nanti dibuang, ganti yang baru, gitu. Atau dikasihkan orang lain yang mungkin bisa memperbaiki, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Khuthaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayadi minat thiyabi liyalbisaha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Ya, ini hadis yang lain, pesan Rasulullah SAW ada kepada kita untuk berpakaian atau memilih warna putih. Kata Rasulullah, alaikum bil bayad, hendaknya kalian memakai pakaian yang hendaknya kalian memilih warna putih. Ya, bukan berbicara pakaian, tapi hendaknya kalian memilih warna putih. Minats thiyab, dari pakaian. Liyal bisaha ahya'ukum, hendaknya dipakai oleh kalian yang masih hidup. Wa kaffinu fiha mautakum, dan juga digunakan untuk kafan bagi yang sudah meninggal. Fa innaha min khairi thiyabukum, sungguhnya pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Nah, warna putih di sini anjuran dari Rasulullah SAW kepada kita untuk menggunakan warna putih. Kenapa warna putih? Karena putih itu akan menunjukkan kebersihannya. Makanya kalau kita dalam baca doa, Allahumma naqqini kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Jadi kain itu kalau putih, kalau kotor sedikit saja udah langsung terlihat. Makanya kalau dicuci, kalau belum bersih betul, ya dia akan tetap terlihat kotorannya.
Ya, warna putih itu karena dia cerah. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk menggunakan warna putih di sini, ya, menganjurkan menggunakan warna putih. Kenapa? Supaya kita memastikan bahwa pakaian kita itu udah bersih, betul-betul bersih. Ya, kalau kena najis atau apa, maka dibersihkannya. Kalau najisnya sudah bersih, ya akan terlihat putih kembali. Kalau masih ada, maka dia akan ada tandanya di situ terlihat. Ya, itu diantara manfaat warna putih. Ya. Kemudian yang kedua, kita kalau melihat orang itu kalau pakai baju warnanya putih itu terlihat berwibawa dan terlihat suci. Ya, orang kalau warna putih, ya pakai baju putih gitu, kopiahnya putih, bajunya putih, ya semuanya serba putih, maka terlihat orang ini betul-betul orang yang suci gitu. Dia jauh dari sesuatu yang sifatnya kotor. Makanya Rasulullah SAW mendorong kita untuk menggunakan warna putih, ya, dan beliau sendiri juga sering menggunakan warna putih, walaupun sebagian riwayat pernah menyebutkan beliau menggunakan warna-warna yang lain. Tadi ada kemerahan, kemudian ada warna apa tadi? Hijau, ya. Dalam rangka apa? Untuk menunjukkan pada kita bukan berarti tidak boleh menggunakan baju atau pakaian yang selain warna putih. Ya, boleh menggunakan yang lain, tidak mengapa, tetapi beliau menganjurkan kalau bisa menggunakan putih itu bagus bagi yang hidup dan juga bagi yang mati. Ya, kain kafan juga diberikan warna putih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Syabib an Samurah bin Jundub, ya, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albisul bayadha fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Hadis yang lain Rasulullah menyebutkan albisul bayad, pakailah pakaian putih, fa innaha atharu wa atyab, karena sesungguhnya dia adalah pakaian yang lebih suci dan juga lebih bagus. Ya, lebih suci dan lebih bagus. Tadi Ustaz sudah terangkan kenapa dibilang suci, karena kalau kotor pasti akan terlihat. Kenapa lebih bagus? Karena akan menjadikan orang yang memakainya itu terlihat lebih suci, lebih berwibawa, ya, lebih kelihatan sebagai orang yang ini masya Allah, ini orang ini nggak banyak dosanya lah, kira-kira begitu. Ya, kalau pakai baju putih itu, ya, dikenal demikian. Wa kaffinu fiha mautakum. Kemudian Rasulullah juga berpesan, dan gunakanlah warna putih atau kain putih itu juga sebagai kain kafan untuk yang meninggal, ya. Kenapa orang meninggal kok disuruh pakai kain putih? Kira-kira kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, para ulama berusaha mengambil hikmah dari pesan Nabi SAW ini. Maksudnya supaya ada harapan bahwa jenazah ini atau orang meninggal ini supaya lebih dekat pada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena warna putih adalah tadi kita sebutkan warna suci. Mudah-mudahan dia juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Begitu harapannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah haddatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah an Safiyyah binti Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kharaja Rasulullah, suatu hari Rasulullah SAW keluar, ya, maksudnya keluar dari rumahnya, data ghadatin, pada suatu pagi, ya. Ghadat itu atau kata lain dari makna pagi, ghadat. Wa alaihi mirtun, sedangkan beliau memakai mantel. Mirtun adalah mantel, pakaian yang agak tebal yang biasanya digunakan oleh orang yang sedang mau melindungi dirinya dari kedinginan. Maka ini pagi-pagi Rasulullah keluar pakai mantel min sya'rin aswad, yang dia terbuat dari benang sya'ar. Ya, benang sya'ar. Ada yang mengatakan benang sya'ar itu adalah kainnya terbuat dari bulu-bulu ataupun rambut-rambut binatang, ya, ataupun benangnya itu dipintal dari itu. Warnanya aswad, warnanya hitam, ya, sya'arin aswad, ya, bulu-bulu hewan lah intinya, ya. Nah, di sini ada jenis pakaian lain, berarti yaitu Rasulullah menggunakan
mantel, yaitu pakaian yang tebal yang digunakan yang biasanya untuk melindungi seseorang dari dingin. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa suatu pagi Rasulullah pernah keluar dari rumahnya, ya mungkin pagi-pagi masih agak dingin, lalu beliau menggunakan mirtun ataupun mantel yang dari min sya'arin aswad, dari bulu-bulu berwarna hitam, ya begitu. Kemudian haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Yunus bin Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwah bin al-Mughirah an Syu'bah an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatul kummain, ya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari bapaknya, ya berarti dari Syu'bah, bahwa beliau mengatakan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan jubbah rumiyah. Jubbah rumiyah. Apa itu jubbah rumiyah? Kalau diartikan dalam terjemahan kita jubah Romawi. Ya, jubah Romawi. Bagaimana jubah Romawi ini? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dalam syarah para ulama, maksud jubah rumiyah ini adalah sebenarnya adalah jubah-jubah yang biasa dipakai oleh orang-orang dari daerah Syam. Ya, pakaiannya orang-orang Syam. Nah, jubah rumiyah ini kenapa disebut dengan istilah rumiyah? Karena Syam dulu dikuasai oleh Romawi. Ya, sehingga pakaiannya pun akhirnya dinisbatkan kepada orang-orang Romawi. Padahal sebenarnya jubah rumiyah adalah jubahnya orang-orang Syam. Ya. Dayyiqatul kumain, yang lengannya agak sempit. Jadi lengannya itu bukan yang lebar, tapi lengannya sempit seperti pakaian begini nih. Ini maksudnya lengan sempit ini, begini nih, ya. Kalau yang lengan lebar itu berarti yang besar gitu, ya. Sehingga kalau begini nanti kelihatan ke dalam itu, ya, bisa dimasuki macam-macam gitu. Yang ada kan jubah yang modelnya seperti itu kan, yang lengannya lebar. Itu nanti kalau bawa apa bisa dimasukkan di lengannya situ, gitu ya. Bawa kucing, bawa apa bisa dimasukkan di situ, ya. Nah, ini riwayatnya enggak jubah dari Syamiyah, ya, ataupun Rumiyah, dayyiqatul kumain, yang kedua lengannya sempit. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW tidak masalah memakai pakaiannya orang selain dari bangsa Arab. Ya, jubahnya pakaiannya bagaimana bentuknya, ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz juga kurang tahu bentuk khasnya, apakah dia memiliki bentuk khas tertentu jubah Rumiyah ini. Tapi setahu kami, ya, kalau jubah itu ya tetap bentuknya sama, ya, seperti mana yang lain. Nah, dan Rasulullah memakainya, dan beliau tahu ini adalah jubah Rumiyah. Artinya boleh memakai pakaian dari bangsa ataupun kebiasaan yang lain selagi memang pakaian itu masih menutup aurat. Ya, nggak ada masalah. Ya, umpamanya pakaian seperti yang kita pakai ini adalah pakaian yang Ustaz pakai ini, pakai celana kemudian pendek, bajunya seperti ini. Ini pakaian tidak dikenal di era Rasulullah. Kita riwayat-riwayat tidak ada yang mengatakan Rasulullah pakai baju seperti ini, pendek, ya, kemudian pakai celana bawahnya, ya, tidak ada riwayat itu. Tapi selagi ini masih menutup aurat maka tidak mengapa. Dalilnya apa? Ya ini, bahwasanya Rasulullah menggunakan jubah dari kaum Rum, ya, dan mereka jubahnya orang-orang yang Rumiyah ini rata mereka adalah orang-orang yang memiliki bangsa yang berbeda dari Arab, bangsa Arab. Mereka bukan dari bangsa Arab. Makanya pakaiannya pun nggak ada masalah selagi masih menutup aurat, tidak mengapa untuk dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita, silahkan Anda mau pakai, orang Muslim itu boleh pakai pakaian dari bangsa apapun, dari pakaian siapapun, selagi dia masih menutup aurat, ya. Nah, selagi dia juga tidak menunjukkan sesuatu yang sifatnya syuhrah. Apa itu syuhrah? Nyeleneh pakaiannya, ya. Nah, kalau nggak nyeleneh, kemudian menutup aurat dengan baik, ya silahkan dipakai, nggak ada masalah, ya. Begitu, wallahu alam bishawab. Baik, kemudian kita cukupkan dahulu, ya, untuk hari ini. Ini kita hanya bisa ngambil sedikit hari ini karena waktu kita, dan insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita sambung lagi ke dars yang berikutnya. Ma jaa fi 'aisy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.